Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana ubi jalar bertahan hidup di tanah yang kekurangan fosfor? Ini adalah kisah tentang ketangguhan luar biasa alam. Saat kekurangan fosfor, tumbuhannya melambat dan daunnya menguning. Ini adalah awal dari perjalanan adaptasi yang luar biasa. Di level molekuler, sebuah revolusi terjadi. Lebih dari 6.000 gen berubah untuk memicu pemrograman ulang total pada tanaman. Gen-gen penyelamat diaktifkan untuk memecah fosfor organik dan mempercepat transportasinya ke seluruh tubuh tanaman. Sumber daya metabolik dialihkan untuk menghasilkan senyawa perlindungan, memastikan tanaman tetap sehat meskipun dalam kondisi stres. Akhirnya, dinding sel ubi jalar diperkuat dengan lignin. Sebuah strategi brilian untuk bertahan dan terus tumbuh di bawah kondisi sulit. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam sayuran yang kita makan? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu misteri biologi yang keren banget. Cerita tentang rencana rahasia ubi jalar buat bertahan hidup. Coba lihat deh dua tanaman ini. Keduanya tumbuh di kondisi yang sama persis loh. Disiram sama, dirawat sama. Tapi, kok yang satu subur banget, sementara yang satunya lagi kelihatan sengsara gitu? Apa ya yang bikin beda jauh begini? Jawabannya ternyata simple banget, tapi efeknya luar biasa. Tanaman yang kelihatan layu, itu ternyata cuma kekurangan satu nutrisi penting. Fosfor. Yup, fosfor. Ini elemen kunci buat kehidupan, dan tanpa itu, ya tanamannya kelaparan. Tapi ini nih yang bikin takjub. Di balik tampilannya yang kelihatan lemah, tanaman ini ternyata nggak nyerah gitu aja. Malah sebaliknya, dia lagi mengaktifkan serangkaian, ya sebut aja, protokol darurat yang super kompleks. Yuk, kita bedah bareng teka-teki biologi ini. Gimana sih caranya sebuah tanaman bisa punya strategi buat survive? Oke, investigasi kita mulai dari petunjuk yang paling kelihatan. Ya, perubahan fisik yang bisa kita lihat langsung. Anggap aja ini TKP biologis kita. Jadi apa nih yang kita temuin? Pertumbuhannya kerdil, daun sama akarnya lebih dikit. Tapi coba perhatiin ini deh. Jumlah umbinya ternyata tetap sama. Tanaman ini nggak nyerah bikin umbi. Dia cuma bikin ukurannya jadi jauh lebih kecil. Ini bukan gagal gitu aja. Ini tuh strategi. Strategi sengaja buat hemat energi. Nah, setelah kita cek bukti fisiknya, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kita pindah dari yang kelihatan di luar ke pesan-pesan kimia rahasia yang dikirim di dalam tanamannya. Pesan-pesan ini namanya fitohormon. Gampangnya, bayangin aja mereka ini kayak kurir internalnya si tanaman. Mereka lari-larian, bawa instruksi kapan harus tumbuh, kapan harus stop, dan gimana caranya bereaksi pas lagi bahaya. Kayak pas lagi kelaparan fosfor gini. Dan coba tebak apa yang terjadi. Level hormon stres utamanya, kayak asam absisat dan sitokinin, itu langsung anjlok seolah-olah tanamannya tuh bilang, "Wait, tahan dulu semua proyek pertumbuhan besar." Sementara itu, hormon pertumbuhan lainnya naik turun gak karuan. Ini bukti jelas banget kalau si tanaman lagi aktif meriset seluruh sistem internalnya buat ngadepin krisis. Petunjuk fisik dan kimiawi ini ngebawa kita makin dalam lagi, langsung ke intinya, ke pusat komandonya si tanaman, DNA-nya. Ternyata dia lagi ngebuka cetak biru genetiknya buat nyaktifin program bertahan hidup darurat. Coba lihat angka ini, 6.324. Itu adalah jumlah gen yang tiba-tiba ngubah kelakuannya. Ada yang jadi aktif, ada yang jadi non-aktif, pas stres fosfor lagi parah-parahnya. Ini bukan cuma penyesuaian kecil-kecilan ya. Ini tuh perombakan genetik besar-besaran di seluruh tubuh tanaman. Skalanya bener-bener luar biasa. Nah, di antara ribuan perubahan genetik itu, peneliti nemuin semacam tim penyelamat yang kerjanya konsisten banget. Ada gen namanya PAP, tugasnya kayak gunting molekuler, motong-motongin senyawa lain buat nyari sisa-sisa fosfor. Terus, ada gen PHO1 yang bikin jalur khusus buat ngangkut fosfor berharga itu ke tempat-tempat yang paling butuh. Ini beneran operasi SAR, tapi di level molekul. Dan ini dia buktinya. Di heatmap ini, tiap baris itu satu gen. Coba lihat kolom yang tulisannya LP. Itu artinya rendah fosfor. Nah, warna merah sama oranye yang nyala banget ini nunjukin gen-gen penyelamat. Si PAP dan PHO1 tadi lagi kerja lembur. Persis seperti dugaan kita. Terus, apa efeknya dari semua perubahan genetik ini? Gampangnya, si tanaman ini lagi ngelakuin renovasi darurat. Dia mindahin semua sumber dayanya dari yang tadinya buat pertumbuhan, sekarang jadi buat pertahanan. Bener-bener pertarungan hidup mati sih. Nah, pertukaran inilah inti masalahnya.
produksi selulosa, ini kan bahan baku utama buat tumbuh besar ya, itu turun drastis. Sebagai gantinya, tanaman malah lebih banyak bikin lignin, bahan yang lebih keras dan kayak kayu gitu. Loh, kenapa ya? Kutipan dari risetnya ngejelasin ini dengan pas banget. Dengan bikin lebih banyak lignin, si tanaman emang jadi lebih kuat, lebih tangguh buat nahan stres. Tapi, akibatnya yaitu umbinya jadi lebih kecil dan lebih keras kayak kayu. Dia ngorbanin ukuran demi bisa tetap hidup. Oke, sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini. Mulai dari bukti fisik, pesan kimia, instruksi genetik, sampai perubahan materialnya. Semuanya ternyata bagian dari satu rangkaian respons yang terkoordinasi dengan, wah, cemerlang banget. Diagram ini nih yang ngerangkum seluruh cerita detektif kita. Kelihatan jelas gimana sinyal kekurangan fosfor itu memicu gelombang perubahan yang nyebar ke seluruh tanaman. Dari level gen sampai ke wujud fisik yang kita lihat di awal tadi. Yuk, kita urutkan lagi langkah-langkahnya. Pertama, kekurangan fosfor terdeteksi, ini langsung memicu tim penyelamat genetik. Terus terjadi pergeseran metabolisme, lignin naik, senyawa fosfor turun. Hormon-hormon pun ikut menyesuaikan diri buat ngerem pertumbuhan. Dan hasil akhirnya, pertumbuhannya melambat, umbinya jadi lebih kecil, tapi lebih kuat. Sebuah strategi bertahan hidup yang berhasil. Oke, ini kan ilmu dasar yang keren banget ya. Tapi, terus apa hubungannya sama kita? Kenapa sih penting banget buat ngertiin rencana bertahan hidupnya si ubi jalar ini? Intinya begini, dengan ngerti cara tanaman survive, kita bisa loh merekayasa tanaman pangan yang lebih tangguh. Dan ini bukan cuma soal ubi jalar aja ya, ini tentang masa depan pertanian kita semua. Dampaknya gede banget. Ini ngomongin soal gimana caranya ngasih makan populasi dunia yang makin banyak di lahan yang nutrisinya makin sedikit. Ini juga soal ngurangin ketergantungan kita sama pupuk kimia. Dan ujung-ujungnya ya buat menciptakan sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan buat masa depan. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin mikir deh. Kalau sayuran yang kelihatannya biasa aja kayak ubi jalar bisa punya strategi bertahan hidup secanggih ini, coba bayangin, kecerdasan biologis tersembunyi apalagi yang nunggu buat kita temukan di dalam makanan kita sehari-hari.